Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fellas, how are you today? I do hope we are still happy, healthy and spirit. Amin. Before we start our class today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okay, today we are going to learn about comparison degree. Apa sih comparison degree itu? Ada yang tahu? Oke, mari kita simak video kali ini. Sebelum kita berlanjut ke pengertian dari comparison degree, perlu diketahui bahwa comparison degree ada 3 macam. There are 3 kinds of comparison degree, yaitu positive degree, comparative degree, and superlative degree. And next, oke, sekarang kita beralih kepada pengertian atau meaning dari comparison degree. Comparison degree merupakan perbandingan yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk membandingkan suatu hal. Jadi, ketika kita membandingkan suatu dalam bahasa Inggris, kita menggunakan menggunakan comparison degree. And then comparison degree terdiri dari adjective or adverb yang menyatakan sebuah perbandingan. Nah, jadi comparison degree itu terdiri dari adjective or adverb. Adjective itu apa sih, Ustadz? Adjective adalah kata sifat dan adverb adalah kata keterangan. Kata adjektif itu adalah kata adjektif itu digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda. Contohnya, this car is blue. This car is blue. Car adalah noun. Blue adalah adjektif. Mobil ini berwarna biru. Nah, jadi mobil ini adjektif ini menjelaskan ke noun bahwa mobil yang ini berwarna biru. Kemudian adverb itu apa sih? Adverb itu menjelaskan kata kerja. Contohnya, Nabila does her homework happily. Ya, jadi verbnya adalah do the homework, and adverbnya adalah happily. Nah, jadi artinya Nabila mengerjakan PR-nya dengan senang. Nah, jadi gunanya adverb ini adalah untuk menjelaskan verb, kata kerja. Oke, paham sampai sini ya teman-teman? Oke, next. No. Oke, there are 3 kinds of comparison degree. Ya, tadi kita sudah ketahui di awal, yaitu ada positive, comparative, and superlative. Nah, kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama, positif, yaitu digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya, kualitasnya, kedudukannya sama. Jadi ketika ada dua hal yang ingin kalian perbandingkan dan itu sifatnya itu sama, maka kita menggunakan positif. Nah, di sini ada dua rumus. Ada dua rumus, yaitu yang pertama as plus adjective plus as. Contohnya, Nabila is as diligent as Dela. Ya. Artinya Nabila adalah sepintar Dela. Jadi sederajat, sepantar aja, sekedudukan. Ya, jadi Nabila itu sama pintarnya sama dengan Dela. Bukan sama pintar, sama rajin. Okay, sorry. And then the second example is as plus adverb plus as. Nabila studies as diligent as Dela. No, Nabila studies as diligently
Stella. Nah, di sini adverbnya adalah diligently, karena adverb menerangkan kata kerja, maka di sini ada kata kerja yaitu studies, ya. Artinya Nabila belajar sama eh, eh, Nabila belajar de- dengan sama rajin ya dengan Dela itu, ya. Kalau diligently itu biasanya dengan rajin, kalau happily dengan senang, seperti itu. Kalau dalilinya itu biasanya ada makna dengan. Kemudian yang kedua ya ini comparative, digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya atau kualitasnya atau kedudukannya berbeda. Dan di sini kita membandingkannya dengan kata lebih, ya. Contohnya lebih pintar, lebih ganteng, lebih cerdas, lebih kaya, dan lain-lain. Contohnya di sini ada tiga rumus. Yang pertama adjective plus er plus then and one syllable. Nah, yang kalian one syllable itu apa sih, Ustadz? Nah, misalkan one syllable itu kalau kita mengeja, nah bukan mengeja, jadi kayak gini, membandingkan, membandingkan. Nah, di situ ada 4 syllable. Terus ada kata kedudukan, kedudukan. Nah, di situ ada 4 syllable. Kalau one syllable kayak gimana sih? Nah, contohnya di sini kata hot. Hot itu hanya 1 syllable, ya. Nah, kalau di sini ada 1 syllable, maka menggunakan akhiran er. Contohnya, Jakarta is hotter than Depok, ya. Jakarta lebih panas daripada Depok. Kemudian di contoh kedua yakni menggunakan more, tidak menggunakan er lagi, karena penggunaan more ini untuk kata sifat atau kata keterangan yang memiliki lebih dari 1 syllable. Contohnya, Ustadz Lutfi is more handsome than Ustadz Faiz. Nah, di sini ada kata adjektif yakni handsome. Handsome ini terdiri dari berapa syllable? Handsome. Ada 2 syllable, maka menggunakan more. Oke, next. Less plus adjective, noun or adverb plus than. Nah, di sini less ini artinya kurang, ya. Kebalikan dari lebih yaitu kurang. Writing class is less interesting than grammar class. Writing class kelas penulis adalah kurang menarik daripada kelas grammar. Nah, di sini boleh adjektif, boleh noun, boleh adverb. Nah, di sini menggunakan noun, ya, interesting. Nah, kalian kalau ingin membuat kalimatnya tinggal mengikuti contoh yang di sini ya, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah superlatif. Digunakan untuk membandingkan satu hal dengan keseluruhan. Dan di sini kita menggunakan perbandingan yaitu kata paling. Paling pintar, paling cerdas, paling ganteng, paling kaya, dan lain-lain. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa satu banding tidak hanya 2 atau 3 saja, tapi keseluruhan. Contohnya, Faiz murid paling paling bodoh di kelas 7. Nah, contoh itu. Jadi Faiz itu dibandingkan gak hanya 1-2 orang, tapi satu kelas, yaitu kelas 7. Contoh lagi, Cristiano Ronaldo adalah pemain
bola yang paling terkenal di Juventus. Jadi Cristiano Ronaldo itu tidak hanya dibandingkan dengan 1-2 pemain bola saja, tetapi satu klub di Juventus. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya the plus adjective plus est plus in or of. Nah, di sini kalau adjektifnya one syllable, jadi menggunakan akhiran est sama dengan yang comparative. Kalau comparative kan er, kalau di sini est. Oke. Dan perlu diketahui kalau superlatif itu menggunakan the. Ya ini yaitu dia itu menunjukkan satu-satunya gitu. Contoh, Semeru is the highest mountain in Java. Nah, di sini kata adjektifnya adalah high, ya kan? Nah, karena high ini satu syllable, high nggak ada lagi. Jadi menggunakan akhiran est, jadi highest. Ya, Semeru adalah gunung tertinggi di Jawa. Nah, jadi di sini Semeru itu dibandingkan dengan dengan gunung di Pulau Jawa, bukan 1-2 gunung saja di Jawa, tapi seluruh gunung di Jawa. Oke, next. The plus most plus adjective or noun or adverb plus in or of. Lebih dari one syllable. Kalau adjective dan adverbnya lebih dari 2 syllable, maka menggunakan most. Ya. Kalau di comparative menggunakan more, kalau di superlatif menggunakan most. Contoh, Bermuda Triangle is the most dangerous place in the world. Segitiga Bermuda adalah tempat paling berbahaya di dunia. Jadi di sini dibandingkan tempatnya tidak hanya 1-2 tempat saja yang dibandingkan, tapi seluruh dunia, ya. Nah, di sini kenapa menggunakan most? Karena adjective or adverbnya itu lebih dari one syllable. Dangerous, ya, ada 3 syllable di situ. Oke, next yang terakhir. The plus list plus ine plus in or of. Ine di sini sudah saya tulis di sebelumnya, ya, ini adalah adjective, noun or adverb, ya. Adjective, noun or an adverb. Nah, di sini artinya yaitu paling sedikit, ya. Contohnya, the least damage of the earthquake occurred in 1984. Kerusakan paling sedikit dari gempa bumi terjadi di tahun 1984. Ya. Jadi kalau ketika kalian ingin menyusun kalimat, kalian bisa melihat rumus yang saya sudah buat di sini dan lihat contohnya. Oke, thank you very much for today. I think enough for today. Semoga berkah dan bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.